aja nih. Jadi di sini saya mau menunjukkan ya, sebenarnya saya nggak akan mau menjelaskan secara konsep karena saya juga nggak terlalu menguasai ya. Di sini judulnya CNN atau Convolutional Neural Networks Face Recognition. Jadi objektifnya, tujuannya adalah kita memprediksi muka kita, apakah muka kita ini diidentifikasi sebagai kita gitu loh, berapa keakuratannya seperti itu dengan menggunakan deep learning CNN ini gitu coy ya. Aduh, kepencet-pencet ini. Ya seperti itu. Jadi nanti seperti ini boy. Jadi nanti tugas kita pertama kali itu adalah mengumpulkan datanya apa, datanya image-nya berapa banyak terserah, semakin banyak semakin bagus. Tapi di dalam proyek ini saya menggunakan data-data teman kelas saya sebanyak 4 teman-teman saya, maksudnya teman saya itu 40 orang, tapi datanya itu satu orang itu 10 data atau 10 image ya. Jadi totalnya kalau 40 orang itu punya kalau satu orang punya 10 image, 40 orang punya 400 image berarti kita. Jadi totalnya kita punya 400 image data ya. Seperti itu. Cek cek. Biasanya mikrofon saya agak jelek nih. Mohon maaf ya kalau misalnya ada apa ya, seperti suara lebah bes-bes gitu ya. Tapi ya udahlah. Kita lanjut aja lah ya, yang penting masih kedengeran. Oke, yang pertama kita mengimpor sebuah library yang sangat penting, yaitu OpenCV ya, karena OpenCV ini merupakan apa ya, engine ya bahasanya tuh, engine untuk mengidentifikasi objek atau mengenali objek, atau seperti menganalisis sebuah pixel dalam sebuah image ya, lebih tepatnya gitulah ya. Anda bisa cari sendiri apa namanya terminologi dari OpenCV ini. Nah, saya di sini ingin yang simple-simple aja lah ya. Ini kita import NumPy, biasalah import NumPy mah udah tahu lah ya. Nah, kita impor nih atau kita mount drive Google Drive kita. Kenapa? Karena foto-foto sebanyak 400 ini nanti saya upload ke Google Drive. Nah, di sini kita mount dulu Google Drive kita ke dalam Google Colab. Sudah di mount, selanjutnya kita coba cek apakah foto kita sudah bisa di listing dengan Google Colab gitu kan, seperti itu. Nah, ini kita listing nih. Ceritanya saya punya folder namanya foto underscore kelas yang isinya 400 foto. Oh, ternyata pas di listing keluarnya ya gini, ada foto-fotonya. Oh, berarti benar. Seperti itu ya. Nah, di sini kebetulan format image yang kami sepakati adalah sebagai berikut ya. Ini di bagian kiri ada inisial, ada 3 huruf inisial, jadi semua konsisten ada 3 huruf ya, walaupun ada yang enggak lowercase tapi tidak masalah ya, yang penting 3 huruf inisial seperti itu. Selanjutnya adalah dipisahkan dengan underscore dan number dari fotonya, karena satu anak kan 10 foto ya. Ini kan dalam format, semuanya dalam format JPEG ya, JPG seperti itu. Ini masih lumayan ya. Nah, selanjutnya kita menentukan labelnya tiap inisial dengan cara membuat suatu fungsi myLabel. Nah, nanti nama image kita ini kita masukkan ke dalam sebuah parameter sebagai sebuah parameter. Nah, nanti
Ini kan kita bisa lihat ya di sini. Ini ada inisial, underscore, nomor, titik JPG ya. Nah, ini kita split. Ini kita split berdasarkan separatornya ya. Separatornya kan underscore. Ini kita split supaya kita dapat ininya aja nih, supaya kita dapat inisialnya aja sebagai label nanti ya. Sebagai label nanti. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita split. Kita ambil indeks nomor 2 yang paling kiri gitu maksudnya. Kalau misalnya mau ngambil yang kanan ini berarti ya minus 1, karena kan underscore-nya letaknya ceritanya di tengah-tengah ya. Nah, kalau mau ngambil yang ini artinya minus 1 dan ini minus 2 seperti itu. Ya, selanjutnya ini nama-nama teman Anda ya. Teman Anda misalnya inisialnya ADA. Nah, nanti dimasukkan ke indeks array 0 seperti itu. Karena saya menggunakan dan saya memiliki 40 teman, artinya saya buat array sebanyak 39 indeks di sini, atau ya 40 array lah kira-kira ya. Dimulai dari indeks 0 sampai indeks ke 39. Dimulai dari indeks 0, ini misalnya yang kedua, kita pindahin satunya ke indeks 1, kita pindah lagi ke indeks 2 gitu ya. Ini supaya bisa menentukan labelnya nanti. Dia belong to array di posisi indeks ini seperti itu ya. Indeks ini belong to label ini seperti itu. Ini untuk menentukan labelingnya, posisi labelnya. Dan ini melakukan load datanya ya kan, karena tadi kita belum load data dari image-nya, itu baru labelnya aja ya. Ini kita load dengan menggunakan shuffle dan TQDM. TQDM ini ya sebenarnya bagus untuk indikatornya sih, upload upload data ini ya, untuk listing directory interaktifnya. Ini shuffle ini untuk men-shuffle datanya seperti itu. Nah, ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan directory listing lagi. Ini saya foldernya kan namanya foto kelas ya. Ini saya listing, dan TKDM ini akan mengambil semua yang di dalam folder foto kelas ini. Seperti itu. Dan ini kita iteratifkan. Nah, yang pertama kita tentukan ya path untuk yang image pertama, misalnya image iteratif pertama, pathnya ini kita save ke dalam variable path. Nanti variable path yang pertama ini kita lakukan filtering terhadap image-nya. Jadi masing-masing image nanti kita lakukan filtering, yaitu ini menjadi grayscale ya, fotonya kita ubah jadi warnanya menjadi grayscale. Kita melakukan reduksi terhadap channelnya. Channelnya kan kalau misalnya berwarna itu kan red, green, blue ya, ada 3 channel atau lebih. Kalau dengan grayscale aja ini kita hanya menggunakan satu channel saja, sehingga nanti mungkin lebih cepat ya dalam hal learningnya. Karena ini kita menggunakan deep learning, jadi memang agak lama, jadinya kita pakai grayscale supaya lebih cepat seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada, kita tentukan aja nih, kita konstankan, kita konsistenkan ukuran image-nya jadi 100 kali 100. Jadi sebenarnya ini terserah atau tergantung dari project Anda ya, mau 100 mau 200 tergantung dari project Anda. Dan ini kita masukkan ke dalam array ini ya. Ini kita append ke dalam ini, artinya kita masukkan ke dalam array ini image-nya tadi dan labelnya ya. Dan ini label yang tadi, my label ini kan fungsi dari my label yang atas tadi ya. Jadi image-nya ini kita masukkan ke dalam my label, dan my label lah yang menaruh atau meletakkan si apa namanya label ini ke dalam indeks masing-masingnya. Seperti itu nih. Oke, kita shuffle dan udah return. Nah, ini kita jalankan dengan TQDM tadi ya, TQDM yang menjalankan. Kita upload satu-satu sampai 400 seperti itu. Dan kita split 70-30. 70% dari 400 280. 30% dari 400 artinya 120 ya untuk train dan tesnya seperti itu. Ini
sama aja 100 kali 100 px, dan ini menggunakan satu grayscale. Kalau yang minus satu ini saya kurang tahu ya apa, itu bisa cari sendiri ya, Anda bisa cari sendiri. Dan ini menggunakan model, kita membuat modelnya menggunakan TensorFlow dan TF-Learn. Lalu nanti untuk visualisasinya menggunakan TensorBoard. Di sini kita load extension of TensorBoard di sini. Seperti itu ya. Dan untuk deep learningnya kita menggunakan TF-Learn layers conv dan menginput conv 2D, maxpol 2D. Untuk komponen lainnya yaitu input data, dropout, dan fully connected. Dan juga jangan lupa ini solvernya atau optimizernya pakai regression ya. Nanti Anda bisa tentukan optimizernya mau pakai Adam atau mau pakai SGD, stochastic gradient descent ya, sebebas Anda. Nah, caranya gimana? Di sini saya melakukan otomatisasi terhadap learningnya. Jadi saya tentukan dulu arraynya, hyperparameternya. Jadi Anda bisa tentukan nanti supaya bisa berjalan nanti otomatis. Ada tentukan dulu solvernya apa, Adam dan SGD misalnya, atau Adam saja juga bisa. Activation functionnya apa, relu atau tanha. Kalau native-nya itu kan relu ya kalau untuk CNN. Sebenarnya ini bebas sih, ini saya memang penelitian aja waktu itu, saya coba-coba ya. Dan learning rate-nya Anda mau tentukan berapa terserah, epoch-nya juga berapa terserah. Dan karena CNN itu berat, saya menggunakan GPU di sini sebagai apa ya, VGA untuk mempercepat learningnya lah ya. Jadi pertama sebenarnya yang Anda harus lakukan itu klik edit ya, klik edit dan notebook setting. Dan di sini ada hardware accelerator, Anda bisa pilih GPU di sini dan klik save. Selanjutnya baru Anda bisa mengimportnya di sini. Kalau misalnya ketemu dan Anda sudah melakukan yang tadi, langkah tadi, artinya keluarnya outputnya akan found GPU at bla bla bla, seperti itu ya. Kalau nggak ketemu artinya nanti keluarnya akan GPU device not found, seperti itu. Ini sama aja, nanti Anda tinggal bisa kopas saja dari sini. Nah, cara menggunakan GPU-nya gimana? Menggunakannya gini, cuma tinggal kasih satu line di awal saja. Selanjutnya di bawahnya ya ini algoritma dari CNN-nya itu sendiri, seperti itu ya. Dan ini kenapa kita pakai Nested for ya, karena nanti akan menjalankan yang ini, menjalankan array-arraynya ini. Dan ini nanti dimulai dari array 0, Adam, relu 0,0115 dulu, terus Adam relu 0,150, Adam relu 0,01 100, seperti itu dan seterusnya. Makanya ini menggunakan nested for-nya di sini ya. Dan di sini saya menggunakan convolution filter. Paling minimal ini 32 ya. Paling maksimal ini 1024. Ini Anda coba-coba sendiri saja yang menurut Anda bagus. Ini saya mulai dari rendah ke agak tinggi 128, ke rendah lagi langsung ke tinggi lagi, seperti itu. Anda coba-coba sendiri bisa. Dan ini ada stride-nya. Stride ini bisa digunakan sebagai parameter juga. Misalnya Anda mau melakukan scanning terhadap image-nya tersebut per 1 pixel nih misalnya, itu juga bisa. Berarti Anda harus lakukan pengubahan jadi 1 ya, bukan 5 di sininya. Karena saya ingin lebih cepat, maka saya menggunakan 5 pixel per scanningnya, seperti itu ya. Nah, ini juga activation function yang kita gunakan tadi, kita masukkan sini. Ada juga learning rate-nya, epoch-nya ya, seperti itu. Ini saya menggunakan 5 kali hidden layer. Dan juga pada layer terakhir jangan lupa ini kasih softmax ya, kalau nggak kasih softmax ya sama aja bohong gitu, nggak bakal bisa lebih akurat. Seperti itu ya. Ini loss categorical cross entropy. Dan yang paling penting di sini, saya setiap event dari satu iterasi learningnya ini, saya menggunakan run ID.
sebagai identifiernya. Nanti ini yang akan membedakan antara event satu dan event yang lainnya. Jadi nanti misalnya Anda learning yang pertama, ini kita namakan learning yang pertama ini pakai solvernya apa, pakai activation functionnya apa, dan ini apa, dan epoch. Seperti itu. Jadi bisa keidentifikasi dia. Kita taruh sini. Ini nanti digunakan untuk melakukan log log apa namanya, tensor boardnya untuk visualisasinya. Dan selanjutnya ini kita save modelnya ya. Jadi kenapa harus di save? Karena jika memang Anda ingin melakukan eh, prediksi itu 1 tahun yang akan datang nanti, ya ini masih tetap ada karena Anda save gitu. Jadi ya best practice-nya memang model itu, setiap model itu harus di save sih. Ya saya so tahu aja sih sebenarnya saya juga bukan orang dari data science atau machine learning, tapi yang menurut logika saya lebih best practice-nya ya seperti itu ya modelnya, supaya tidak hilang. Karena CNN ini kan lumayan lama ya learningnya ya, jadi kita ya harus save aja gitu daripada nanti hilang kan. Ini kan sekali run misalnya, besok Anda kesini lagi ini kontainernya udah hilang kan. Ini dijalankan menggunakan kontainer kan, si Google Colab ini machine learningnya. Jadi data-datanya nggak persisten, sehingga mungkin Anda harus melakukan penyimpanan dari modelnya ini ya. Lalu visualisasi, ini visualisasinya sama aja. Ini kenapa saya menggunakan 40 sampel data ya, karena saya punya teman 40 orang tadi, 40 orang 400 foto tadi kan. Nah, dari 400 foto saya ambil 40 sampel foto image per orangnya. Jadi per orang misalnya ada 10 foto nih, saya ambil secara acak nomornya. Misalnya saya ambil nomor 6 aja ya, seperti itu. Jadi nanti totalnya ada 40 foto tetap kan. Hanya saja memang diacak nanti. Gayanya kan gayanya beda-beda tuh. Seperti itu ya. Dan ini kita ya sama kayak tadi, ini kita lakukan masukkan ke dalam for, dan kita coba apa namanya, kita split, kita grayscale, kita scale jadi 100px 100px, kita masukkan ke dalam array, kita jalankan di sini seperti itu. Dan yang ini Anda nggak perlu lakukan untuk pertama kali Anda jalankan. Jika Anda pertama kali jalankan ini nggak perlu Anda scan juga, nggak perlu Anda jalankan. Karena kenapa? Ini dijalankan ketika memang Anda memiliki model yang sudah tersimpan ya. Jadi ini sebenarnya Anda bisa skip aja. Ini bisa skip, ini bisa skip ya, dua ini. Yang pertama ini kan modelnya, yang ini kita ngeload dari Google Drive logs-nya seperti itu. Dan ini tensor board-nya nih. Ini saya akan tunjukkan aja caranya. Jadi kita tadi kan kita dapat run ID ya, run ID ini kita ambil run ID-nya sebagai log dir-nya nanti ya. Kan log, setiap log eventnya itu ditaruh di folder tmp/tflearn_log dengan run ID yang sudah tadi kita ini ya di modelnya. Yaitu kita masukkan lagi ke sini sebagai nanti kita impor untuk visualisasinya. Nah, ini kita log dir udah dapat nih log direktorinya. Nanti kita print dulu. Jadi kita nggak jalankan ini dulu, tapi kita print dulu untuk mendapatkan ini stringnya ini. Nih, ini stringnya panjang sekali ya, supaya bisa dapat string ini. Nah, baru string inilah yang kita kopikan nanti ke sini. Ini kita copy ke sini gitu di tensor board-nya ini. Nah, pertanyaan kenapa nggak bisa langsung pakai logdir.rstrip ini, kita kenapa nggak langsung aja masukin ke sini bang gitu kan? Nggak bisa, udah dicoba kalau pakai variabel nggak bisa, jadinya yang ini harus pure string seperti ini ya, string gamblang seperti ini, seperti itu ya. Oke. Oke, tensor board seperti itu. Ini tensor board sangat lengkap sekali. Anda bisa lihat ada akurasinya. Ini bisa Anda pilih nih mau event yang mana, event yang ketika pakai parameter hyperparameter yang mana. Anda bisa pilih-pilih, bisa pilih semua juga bisa nih, toggle all run.
bisa kelihatan semua tuh. Nah, keren ya. Dan juga Anda bisa cari aja nih, arsitekturnya juga bisa kelihatan nanti. Tapi ini kebetulan saya males aja ngeran lagi karena lama ya. Nanti bisa Anda coba sendiri. Dan ini sebenarnya nggak usah juga ya, ini kecuali Anda sudah punya lognya dan Anda mau load kembali ke dalam Google Colab-nya dari Google Drive ya. Ini nggak usah Anda lakukan untuk run yang pertama. Nah, ini kita melakukan load data dari model. Misalnya model Anda sudah jadi nih. Biasanya model itu nanti ditaruhnya di sini secara default di dalam folder konten. Dan ya dalam folder konten ini di sejajar dengan sampel data ini. Ini kita pakai GPU. Kita pakai GPU supaya lebih cepat ya nanti prediksinya. Nah, ini kita ambil sama, ini konfigurasinya harus sama model yang kita definisikan tadi. Ini harus sama pokoknya. Kalau nggak sama ya gimana ya? Ya memang harus sama, namanya model gitu kan. Ini harus sama nanti untuk prediksinya, konfigurasi model ya. Nah, di sini kita bisa tentukan nih mau pilih yang mana gitu, mau pakai hyperparameter yang mana sebagai prediksi. Nah, kebetulan yang paling bagus saya waktu itu udah cari, udah dapat juga angkanya. Yang paling bagus memang pakai hyperparameter ReLU, pakai solver Adam, pakai epoch 100 dan learning rate 0,001. Ini yang paling best practice, yaitu kalau nggak salah aku rasanya 98%an ya. Jadi ini paling bagus, makanya saya coba. Dan ini konfigurasi dari modelnya, ini saya coba masukkan lagi. Dan nah di sini ada run ID-nya lagi. Dan ini di sini kita model load, kita load modelnya dari yang tadi ya, dari directory ini. Biasanya udah ada kalau Anda sudah run model learningnya tadi. Nah, ini bisa load nih. Ya udah, ini kita plotting aja gambar-gambarnya. Ini misalnya Anda, kalau saya kan punya 40 ya, punya 40 image. Ya saya maunya ukurannya setiap gambar tuh 20 pixel. Nah, dan saya maunya row-nya itu 8 dan maunya kolomnya itu 5 seperti itu. Anda bisa tentukan, sesuaikan aja sendiri. Dan ini tadi, ini output dari prediksinya nih. Misalnya kita udah dapat model prediksinya, keluarnya biasanya dalam bentuk integer ya, dalam bentuk integer prediksi array-nya. Kalau misalnya dapat integernya 0, oh artinya dia masuk ke indeks pertama. Tadi kan kita udah tentukan ya label-labelnya itu masuknya ke indeks 0 atau indeks 1 sampai indeks ke 39 ya kan. Nah, disinilah pencocokan kembali. Misalnya indeks ke 0, oh berarti labelnya ada seperti itu. Nanti indeks ke 1, oh berarti labelnya AFF. Nah, label-label ini yang akan menjadi sebuah prediksi di sininya nanti. Kita plot di sini ya, seperti itu. Nah, ini kebetulan yang saya menggunakan 98% dan ini lumayan akurat. Tapi saya salah, ini kan gambar saya. Dan ini bukan inisial saya sebenarnya. Inisial saya kan AFS ya kalau nggak salah. Atau AFA ya. Saya juga lupa. AFF ya. Dan ini bukan ini. Berarti ya salahnya di sini ya. Di gambar saya justru. Karena ini saya pakai gambar baru. Nah, ini gambar saya yang lama. Oh, ALF ya. Gambar saya yang lama ini benar karena ya berbeda sekali sih. Ini agak gelap ya gambar saya yang lama, dan ini saya masukkan coba gambar baru, oh ternyata nggak bisa dia. Mungkin salahnya di sini nih. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian ya, segitu aja sih. Mudah-mudahan ini bisa membantu proyek kalian juga, proyek CNN ya. Mudah-mudahan membantu. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Machine learning memang susah ya, memang harus dipelajari dengan konsisten sih. Ini matkulnya nggak bisa 1 semester nih sebenarnya.
saya juga agak kesulitan juga nih. Ya, mudah-mudahan berhasil projectnya, bisa diimplementasikan supaya bisa dapet model yang lebih mantap ya, lebih akurat. Terima kasih, selamat pagi.